Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini Selasa 14 Desember 2021. Bacaan Injil dari Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Hari ini adalah peringatan Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Bacaan Injil hari ini sangat mencengangkan, bukan hanya kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi pada saat itu. Ya, Tuhan Yesus memberi jawaban yang sangat mencengangkan. Begini, biasanya kalau orang itu punya kedudukan rohani seperti dalam bacaan Injil hari ini, imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, mereka punya pendapat, punya anggapan bahwa mereka itu pasti bisa masuk surga. Benar, semua manusia itu bisa masuk surga. Tetapi yang mesti kita lihat juga adalah bagaimana perbuatan tindakan kita. Kalau kita ini sungguh jahat dan selalu memperlihatkan kejahatan, saya meragukan apakah orang tersebut bisa masuk surga. Memang masuk surga atau tidak masuk surga itu adalah hak keputusan Allah. Saya tidak mau campuri hak keputusan Allah, tapi ini menjadi peringatan bagi kita sekalian. Jangan seolah-olah kita sudah berdoa, kita sudah merasa ya dekat dengan Tuhan, kita sudah mengikuti Ekaristi, lalu mencap seolah-olah saya pasti masuk surga. Tetapi perbuatan kita penuh dengan dosa. Perbuatan kita penuh dengan kejahatan. Perbuatan kita penuh dengan noda. Perbuatan kita penuh dengan kenajisan. Bagaimana itu? Ya memang kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan Yesus juga bilang, bukan yang bersuruh Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi mereka melakukan kehendak Bapakku. Nah itulah dia, ya. Jangan sampai kita ini nanti jadi orang yang tidak bisa masuk surga, apalagi kita menyatakan diri kita sebagai orang suci, sebagai orang yang punya spiritualitas rohani yang tinggi, tapi hidup kita diwarnai oleh kecongkakan, keangkuhan, kedengkian, kesombongan, hawa nafsu, kejahatan. Itu hati-hati, ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan demikian dari dalam bacaan Injil hari ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Repot itu. Tiba-tiba di surga sana kita melihat kalimat Tuhan Yesus ya. Orang yang hidupnya jadi pelacur kok bisa masuk surga? Kalimat Tuhan Yesus loh, ya. Ya. Aku berkata kepadamu, saya ulangi, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah itulah dia. Jangan sok suci dalam hidup ini. Orang yang tingkat rohaninya tinggi, spiritualitasnya tinggi adalah orang yang sungguh rendah hati dalam hidup ini. Ya, kita harus hati-hati, jangan merasa diri puas dengan kegiatan-kegiatan rohani, tapi kejahatan kita juga merajalela. Kadangkala kita ini menampilkan diri sebagai orang yang menampilkan seolah-olah sebagai orang yang kudus, rajin ke gereja, rajin berdoa, tapi sebenarnya itu di dalam hati kita itu banyak sekali iblis. Ya, banyak sekali iblis, banyak sekali setan. Nah, inilah saya pikir yang mesti kita perhatikan dalam hidup ini, ya. Jangan pernah mencap orang lain juga. Orang itu jelek, orang itu begini begitu. Hati-hati dengan cap tersebut. Jangan-jangan saya lebih bejat daripada orang itu. Orang itu memang benar-benar bejat, pelacur itu, seperti Tuhan Yesus bilang.
Tapi ya mau apa lagi? Ya bukan saya membela para pelacur, para orang berdosa. Tapi kalimat Tuhan Yesus itu tadi, jangan kita sombong secara rohani, melihat bahwa diri kita ini jauh lebih suci, jauh lebih benar, jauh lebih baik daripada orang lain. Oke, buktikan. Buktikan itu kalau kita ini orang suci. Buktikan kalau kita ini adalah orang benar. Enggak cuma sekedar ngomong. Buktikan. Hidup kita bagaimana? Sesuai enggak dengan kehendak Allah? Sesuai enggak dengan cinta kasih? Sesuai enggak dengan kebenaran? Itu saya pikir yang menjadi bahan renungan bagi kita sekalian. Nah, semoga kita dalam hidup ini selalu terarah kepada Tuhan. Jangan mencap orang lain, jangan menganggap diri kita lebih suci daripada orang lain, tapi tetap berada dalam tuntunan Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.